Halo Wir, kita lanjut lagi bahas cerita Isura. Di part sebelumnya kita udah nyelesain cerita Isura di volume 2. Dan sekarang di part ke-20 kita bakal lanjut bahas cerita Isura ke volume 3 ya. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe Wir, biar nih channel bisa tembus 1000 subscriber. Dan ya nggak usah basa-basi ya, kita langsung aja menuju ke ceritanya. Di perbatasan timur dari Aureatia, terdapat lautan pasir yang dikenal dengan nama Gurun Kokasai. Di sana, terdapat labirin kuno yang hampir tertimbun ke dalam pasir. Di dalam labirin tersebut, terdapat banyak buku yang berisi pengetahuan yang setara dengan nilai sebuah negara. Salah seorang wanita pedagang, dengan menggunakan pengetahuan yang dia peroleh dari 7 jilid yang berhasil dia bawa dari labirin, dia mampu naik pangkat di masyarakat dan menjadi bangsawan di kerajaan pusat. Mungkin dia adalah salah satu dari 29 pejabat Aureatia ya. Mungkin antara Tuturi atau Meka. Soalnya kalau Quelly, kayaknya gak bakal berani juga masuk ke labirin. Saat ini, sejumlah besar karavan pedagang senjata dagang berniat untuk memasuki labirin itu. Di atas tebing, dua sosok likan, yaitu sosok manusia serigala, sedang mengintai mereka. Mereka adalah makhluk yang menyukai pertarungan dan tidak tertarik pada koleksi buku labirin pasir. Saat para pedagang itu memasuki area likan itu, mereka segera diserang oleh dua likan itu. Dan meskipun dikawal oleh puluhan penjaga, kedua likan itu berhasil mengalahkan semua penjaga dan menjarah karavan tersebut. Saat mereka pulang dari penjarahan, salah satu dari likan itu merasa ada yang tidak beres. Aneh, ada apa saudaraku? Kamu mencium bau darah? Setelah kamu menyebutkannya, keduanya tiba-tiba berlari. Dan tak lama setelah itu, kedua mata mereka memadat. Dari kejauhan, terlihat para penjaga yang melindungi markas mereka sudah dikalahkan secara mengenaskan. Ada yang pingsan dengan kepala menancap di tembok, ada yang kepalanya dihantam ke batu hingga batunya hancur. Yang jelas, mereka semua kalah secara mengenaskan. Apa yang telah terjadi? Ucap Heng, yaitu salah satu dari dua likan tadi. Ketika mereka melewati gerbang, mereka disambut dengan sesuatu yang lebih menakutkan. Kakak, aku tahu. Ini, mereka berdua kehilangan kata-kata melihat bencana ini. Seorang prajurit tertembus di atap rumah. Ada seorang lagi yang tergeletak di tanah dengan keempat anggota tubuhnya menekuk ke arah yang salah. Heng tidak bisa membayangkan musuh macam apa yang bisa mengalahkan prajurit likan sebanyak ini sekaligus tanpa membunuh mereka. Heng menemukan salah satu prajurit yang hampir tak sadarkan diri. Dia segera mendekatinya dan menampar pipi prajurit itu. Plak, 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 plak. Apa yang telah terjadi? Bisakah kamu melihat? Ini adalah Heng si langkah dangkal. Itu, benda itu, jawab rekan Heng, terengah-engah dengan gigi yang patah. Melihat ke arah yang ditunjuk, terdapat sesosok cairan yang berbentuk bulat kasar berdiri di sana sambil membaca sebuah buku tua yang sudah usang. Ose? Memang, jawab makhluk itu. Ose di sini maksudnya itu cairan ya. Ya kayak slime gitulah. Ose, nama dari Psianop. Seharusnya ada seseorang di sini yang mengenali nama itu. Aku ingin kamu membawaku kepada dia. Omong kosong. Kamu memiliki 2 masa depan saat ini. Menghilang tertebas pedang Heng si langkah dangkal, atau tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Kau pilih yang pertama atau yang kedua. Kamu lupa pilihan ketiga, ucap Psianop. Apa? Sebelum jawaban kembali keluar dari mulutnya, sengatan aneh menjalar ke kedua lutut Heng. Dan dalam sekejap, Psianop berada di belakang Heng. Tanpa mengalami luka luar, sendi lutut Heng mengalami luka parah. Aku datang untuk memenuhi janji. Sebuah janji dari 21 tahun yang lalu. Hanya itu urusanku di sini. Jadi, si rambut coklat, apakah kamu mau menantangku juga? Ucap Psianop menatap likan lain yang masih berdiri. Cukup, pertarungan sudah berakhir. Suara datang dari bayangan sesosok likan. Dia memiliki tubuh pendek dan krempeng. Namun, seketika, para likan yang masih sadar termasuk Heng segera berlutut di hadapan likan kurus itu. Sudah lama sekali, Psianop. 21 tahun sudah berlalu, nafsi nirwana. Ya, dengan tubuh seperti ini, aku tidak memperhatikan bulan dan tahun. Itu tidak perlu, aku sudah menghitungnya.
Nef Sinirwana, salah satu anggota dari kelompok pertama yang berhadapan dengan Raja Iblis Sejati. Dari 7 orang yang menantang Raja Iblis Sejati, hanya ada 2 yang berhasil selamat, Romso si Peta Bintang dan Nef Sinirwana. Dia memegang senjata khusus yang berbentuk seperti kapak setengah lingkaran di kedua tangannya. Dengan kecepatan kilat, Nef langsung menyerang bagian bawah Psianov dengan tendangan kerasnya. Sup. Namun, Psianov dapat menghindar dan melompat ke belakang. Tak membuang banyak waktu, Nef melompat dan menyerang dengan tebasan beruntun dengan kedua senjatanya. Sling. Namun, Psianov yang memiliki indera keenam dapat membaca gerakan serangannya dan menghindari tebasan beruntun tersebut. Serangan balik diberikan oleh Psianov dan menghantam Nef hingga dia terpental ke belakang. Dengan ekspresi tersenyum, Nef mengucapkan seni kata. Itu adalah seni kehidupan. Selama lebih dari 21 tahun, dia tidak pernah bergerak dan terus menyimpan energinya. Kini, dia berada dalam kondisi primanya. Kamu bisa lihat sekarang. Kenali aku sebagai Nef Sinirwana yang sama seperti yang kamu kenal di masa lalu. Kalau begitu, dengan semua yang kumiliki, aku akan membunuhmu 5 kali. Aku abadi dan tak pernah mati. Kemudian, mereka kembali bertarung. Mereka saling beradu pukul dan adu serangan dengan sangat cepat. Meskipun dengan kecepatan super dan tubuh yang bisa beregenerasi tanpa batas, Nef masih belum bisa mengalahkan Psianov. Jadi, itulah kekuatan yang telah kamu kumpulkan selama 21 tahun ini ya. Itu benar, selama ini aku telah belajar dan berlatih di dalam labirin pasir. Aku menghabiskan 2 tahun untuk buku tebal pertama yang aku ambil. Tapi, aku mempelajari segalanya. Menyenangkan. Aku mengagumi kegigihanmu, Psianov. Aku lebih kuat darimu. Tak lama setelah berbicara singkat, mereka kembali bertarung. Dor. Nef menyerang dengan sangat brutal memakai senjata kembarnya. Namun, Psianov mampu memprediksi serangan itu dan dapat menangkis dan menghindari serangan dari Nef. Heng yang hanya dapat melihat dari kejauhan benar-benar terkejut dengan pemandangan yang ia lihat. Dia tidak dapat berkata-kata saat melihat sesosok Ose tidak memiliki kaki bisa memiliki teknik bela diri yang begitu mengerikan. Kenapa kamu meninggalkanku? Ucap Psianov. Nef tetap diam dan terus bertarung. Nef teringat rekan-rekannya di parti pertama. Dia bisa mengingat wajah orang-orang yang telah hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Ada Alena, si angin putih malam, Isik yang berwarna, Yugo si gulotin. Anggota parti pertama dikenal dengan 7 anggotanya. Tapi, itu bukan keseluruhan cerita. Sebenarnya, ada anggota ke-8 dari parti tersebut. Nef tidak pernah melupakan namanya, bahkan sesaat pun. Apakah kamu akan membuatku mengulangi peringatanku yang lalu? Psianov, kau sama sekali bukan tandingan Raja Iblis Sejati. Cairan itu melantunkan seni kata regeneratif. Tidak salah lagi, itu adalah jenis seni kehidupan yang sama dengan milik Nef dan Nirvana. Itu salah, Nef Sinirwana. Baik dulu maupun sekarang, aku bisa menang. Saat itu, jika aku berada di sana, kita pasti menang. Benar kan, Nef? Pertarungan berjalan sengit. Namun, Psianov berhasil mengungguli Nef dan mendaratkan pukulan mematikan ke arah Nef. Duor! Nef terhempas ke langit dan darah merah segar keluar dari mulutnya. Tak melewatkan kondisi ini, Psianov terus-menerus menghantam Nef berulang kali hingga Nef tidak bisa membalikan keadaan. Luka internal dan darah terus keluar dari mulutnya. Meskipun memiliki regenerasi tanpa batas, kini Nef hanya menjadi samsak tinju bagi Psianov. Matahari telah terbenam. Hari itu, para pejuang suku Zev menyaksikan 2 tontonan. Mereka menyaksikan legenda sejati, Nef Sinirwana, kembali hidup setelah 21 tahun terdiam dalam petinya. Dan mereka menyaksikan Nef itu dipukuli oleh cairan yang muncul entah dari mana, hingga akhirnya ambruk di hadapannya. Aku akhirnya datang untuk menepati janjiku, Nef Sinirwana, kata cairan itu di tengah hembusan pasir. Aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan tumbuh lebih kuat. Aku berjanji, aku akan menyusul kalian. Raja Iblis Sejati sudah lama tiada. Lawan yang seharusnya dia kalahkan pada akhir 21 tahun pelatihan yang sulit telah menghilang dari dunia.
Sianov telah mengetahui hal ini dari seorang wyvern yang mengunjungi labirin pasir 2 bulan sebelumnya. Berbaring telentang, wajah penirilikan itu berseri-seri. Dia tampak menikmati kekalahannya. Para prajurit Zev yang masih bisa bergerak berkumpul untuk membantu pemimpin mereka berdiri. BTW, suku Zev itu suku dari ras Lycan ya. Siapa yang harus aku kalahkan sekarang? Apa yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan penyesalan hari itu? Aureatia, Nef menjawab. Bahkan, ketika terisolasi dari dunia luar, rumornya telah mencapai kelompok ini. Pergilah ke Aureatia. Jika kamu yakin bisa mengalahkan Raja Iblis Sejati, pergilah dan tunjukkan bahwa kamu bisa mengalahkan orang yang membunuh Raja Iblis Sejati. Sianov, apakah kamu punya nama kedua? Sianov berhenti sebentar dan menjawab, tidak. Sejak hari aku berpergian bersama kalian bertujuh, aku selalu dan tetap menjadi Sianov. Jadi begitu, mulai sekarang, sebutlah dirimu stagnasi yang tak ada habisnya. Mengambil bukunya yang terjatuh, dia mulai menuju lawan berikutnya yang harus dia kalahkan. Dia menguasai seni bela diri Beyon yang luas dan banyak jumlahnya yang hilang dari dunia ini. Dia memiliki kemampuan tempur yang bercabang tanpa henti, membuat serangan, lemparan, dan bahkan hampir mustahil membaca gerakan serangannya. Dia mampu meluncurkan serangan yang membawa kematian instan, mustahil dilakukan dengan konstruksi tubuh biasa. Di antara parti pertama, yang dimuliakan oleh semua orang, dia adalah anggota terakhir yang masih belum mengenal kekalahan. Penggenggam, Oze, Sianov, stagnasi yang tak ada habisnya. Sesosok Minia sedang berjalan di lautan pasir Kokasai. Dia mengenakan sorban musafir dan membawa kotak kayu di punggungnya. Dia adalah salah satu seorang yang ikut di karavan yang baru saja dijarah oleh para Lycan. Saat para Minia lain kembali ke pemukiman terdekat, dia justru tetap berjalan mengarungi pasir Kokasai. Dia sedang mencari Oze, sebuah sura yang melampaui kekuatan parti pertama yang terkenal di dunia. Dari tempat karavan bersenjata diserang, dia mengikuti jejak Lycan yang tersembunyi, dan kemudian tiba di desa suku Zev. Dari kejauhan, dia melihat Nef Sinirwana sudah menjadi mumi kembali. Itu Nef Sinirwana, tampaknya aku sedikit terlambat ya. Masih ada satu orang lagi yang tertinggal dari parti pertama kan? Aku pernah mendengar bahwa Romso si peta bintang tinggal di Aureatia. Romso ya? Hahaha. Ya, dia tidak akan berguna. Pria itu tertawa datar menanggapi suara dari kotak kayu. Dalam hal negosiasi dan tawar-menawar, Romso sang peta bintang dalam beberapa hal bahkan lebih berbahaya daripada Nef Sinirwana, pikir pria bernama Yukiharu itu. Jika orang-orang yang selamat dari parti pertama tidak mau bekerja sama, itu berarti tujuan kita hanya tanah akhir ya. Wah, aku benar-benar ingin menghindari pergi ke sana jika aku bisa. Jika Romso tidak mau memberitahukannya, maka mungkin tidak ada petunjuk lain mengenai Raja Iblis Sejati. Tidak seorang pun kecuali pihak pertama yang melakukannya. Tanah akhir adalah tempat yang menakutkan loh. Kamu kenal Alimorou? Itu adalah sebuah desa tepat di sebelah tanah akhir. Ada satu insiden yang mengerikan dan brutal terjadi di sana. Tapi, disitulah satu-satunya tempat kita bisa menemukan petunjuk. Lagi pula, aku seorang profesional. Pria itu adalah seorang pengunjung. Namanya adalah Yukiharu, sang penyelam senja.